warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Wahyu Nurul Hidayati. Saya adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. SMA Negeri 2 Banjarmasin memiliki 1.200 siswa. Biasanya sekolah ini penuh dengan riuh dan tawa canda anak-anak, tapi sejak adanya pandemi COVID-19 jadi sunyi seperti ini. Anak-anak diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Meskipun belajar dari rumah, pembelajaran daring yang dilakukan akan tetap menjadi menyenangkan sebab kita bisa menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi Rumah Belajar memiliki banyak sekali fitur-fitur yang menarik loh. Di antaranya ada sumber belajar, peta budaya, dan juga bank soal yang bisa digunakan sebagai latihan untuk persiapan penilaian akhir tahun. Aplikasi Rumah Belajar dapat diunduh melalui Play Store atau bisa juga diakses pada portal Rumah Belajar seperti pada laman di bawah ini. Selain aplikasi Rumah Belajar, saya juga menggunakan Google Classroom untuk memudahkan dalam penilaian dan mengarsipkan hasil tugas siswa. Sedangkan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan siswa kelas 11, saya menggunakan WhatsApp Group. Oh ya, model pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning. Sintaknya seperti berikut. Langkah pertama adalah seeing information atau mencari informasi yang bisa dilakukan siswa secara online maupun secara offline. Secara online, siswa dapat mengakses materi-materi yang telah saya unggah ke dalam Google Classroom. Sedangkan secara offline, siswa dapat mencari informasi melalui literasi dari buku-buku teks sejarah. Langkah kedua adalah acquisition information. Setelah melakukan literasi baik secara offline maupun online, siswa akan menemukan berbagai hal menarik, penting, dan juga ide-ide lain yang kemudian akan mereka catat dan belajar untuk merekonstruksinya. Langkah ketiga adalah synthesizing knowledge. Setelah tahapan-tahapan blended learning dilakukan, pada tahap terakhir ini siswa akan berdiskusi dan menarik simpulan dari berbagai informasi yang sudah ditemukan. Outputnya adalah berupa timeline. Nah, dalam membuat timeline ini, saya mengarahkan siswa untuk mengakses aplikasi Rumah Belajar atau portal Rumah Belajar, khususnya video pembuatan timeline, agar timeline yang mereka buat menjadi lebih kronologis. Berikut adalah hasil output berupa timeline pada topik pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana sahabat Rumah Belajar? Menarik bukan? Bagi saya, aplikasi Rumah Belajar sangat membantu saya dalam pembelajaran daring seperti masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dengan aplikasi Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, bagaimana cara siswa saya melakukan pembelajaran daring? Ada dalam video berikut. Check this out. Video itu sekaligus tentang testimoni bagaimana pemanfaatan aplikasi Rumah Belajar. Nah, sekarang kan kita lagi di masa-masa pandemi corona. Otomatis semua disuruh untuk di rumah aja, termasuk belajar atau sekolah online. Karena sekolahnya juga online, otomatis tugasnya juga diberikan secara online oleh guru pengajar. Kalau saya sendiri, saya menggunakan aplikasi bantuan dari Rumah Belajar. Kenapa sih harus Rumah Belajar? Karena menurut saya Rumah Belajar itu benar-benar bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas. Dan juga banyak isinya video-video menarik tentang rincian gimana caranya ngerjain tugas yang baik dan benar. Nanti saya bakalan tunjukin gimana sih caranya saya ngerjain tugas. Caranya mudah banget, tinggal ketik keywordnya yaitu timeline. Karena saya lagi ngerjain tugas tentang timeline sejarah.
Ketika dibuka, dalamnya adalah sebuah video yang menampilkan rincian cara mengerjakan timeline yang baik dan benar. Ini merupakan hasil kerja saya sebelum saya melihat video dari rumah belajar. Bisa dilihat hasilnya lumayan berantakan dan tidak beraturan. Setelah saya melihat referensi dari rumah belajar, maka saya mulai membuat timeline yang sama atau mengikuti referensi dari rumah belajar. Hasil timelinenya pun jauh lebih bagus dibandingkan hasil kerja saya setelah melihat video referensi dari rumah belajar. Bisa dilihat hasilnya sangatlah jauh dibandingkan kerja saya yang sebelumnya. Demikian sharing pembelajaran daring yang saya lakukan di rumah aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Stay safe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.